Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengolahan data dan treatment sampel. Seperti yang kita ketahui, pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan data kualitatif dan pengolahan data kuantitatif. Untuk pengolahan data kualitatif, representasi datanya berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Untuk implikasi hasil riset, pengolahan data kualitatif ini memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Untuk metodenya, pada pengolahan data kualitatif ini ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded teori. Untuk tipe datanya ada deskriptif dan eksploratif. Yang kedua, pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data kuantitatif ini representasi datanya dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Untuk implikasi hasil riset pengolahan data kuantitatif ini, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Dan untuk metodenya, ada metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Untuk tipe datanya ada numerik dan statistik. Untuk penjelasan mengenai materi treatment sampel akan dibawakan oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Terima kasih Mbak Lala atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang treatment sampel. Untuk yang pertama, sampel oceanografi kimia, itu sampel air laut akan dimasukkan ke dalam botol plastik gelap untuk menjaga sampel tersebut dari paparan sinar matahari. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam cool box untuk menjaga suhunya. Kemudian untuk sampel ekologi sendiri, sampel tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik ziplock, kemudian akan ditaruh ke dalam cool box juga. Kemudian untuk sampel sedimentasi itu terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama, untuk sampel vertikal, pipa PVC akan ditutup, kemudian diberi plastik wrap agar tidak mencair si sedimennya, kemudian akan ditaruh di cool box untuk didinginkan. Kemudian untuk sedimentasi yang horizontal itu akan dimasukkan ke dalam plastik ziplock, kemudian sama seperti sebelumnya akan ditaruh kembali ke dalam cool box untuk didinginkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Hafiz. Selanjutnya ada penyampaian materi mengenai pengolahan data yang akan dibawakan oleh Namira dan Restu. Kepada Namira dan Restu dipersilakan. Oke, terima kasih Lala. Jadi di sini saya akan bahas mengenai tahapan pengolahan data. Yang pertama itu pengolahan data Merinda-Pris. Yang pertama persiapan software berupa Excel, Google Pro, dan QGIS. Selanjutnya itu dilakukan backup data pada Excel. Ketiga, data sampel dijumlahkan berdasarkan berat jenisnya. Dan yang terakhir, data sampel divisualisasikan secara spasial menggunakan software QGIS dan secara kuantitatif menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengolahan data kualitas air. Yang pertama, siapkan data seperti suhu, salinitas DO, pH, dan kecerahan yang diambil dari survei lapang. Kemudian data itu diinput ke dalam Excel. Terakhir, data Excel diimport ke dalam software seperti Ocean Data View, QGIS, ArcGIS, dan software lainnya yang mendukung. Nah, kemudian untuk pengolahan data batimetri, pertama itu ambil SD card yang berisi data setelah pemeroman. Kemudian SD card yang berisi data pemeroman ditampilkan menggunakan software HomePort untuk mengekstrak data batimetri dari card reader. Kemudian data diinput ke dalam Excel dan dirapikan. Selanjutnya, gunakan software Global Mapper untuk memvisualisasikan. Terakhir, untuk pembuatan peta jalur pemeroman dapat menggunakan software QGIS maupun ArcGIS dan software lainnya. Oke, untuk pengolahan data selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Baik, terima kasih Lala dan Namira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Namira. Yang pertama ada pengolahan data ekologi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan data penelitian pada logsheet ke dalam Microsoft Excel. Yang kedua, akumulasikan data di seluruh stasiun ke dalam tabel yang sama atau tabel yang diinginkan agar memudahkan syarat perhitungan. Yang ketiga, lakukan perhitungan berupa kerapatan jenis, kerapatan relatif, penentukan jenis, penentukan relatif, indeks keanekaragaman, dominansi, dan juga penyebaran. Lalu ada juga pengolahan data meteorologi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah ukur air yang tertampung dalam rain gauge. Kemudian masukkan data per hari ke dalam Microsoft Excel, lalu data tersebut akan dibuatkan grafik dan dapat dibuat visualisasi dalam wilayah tertentu. Terima kasih untuk Namira dan Restu. Untuk penyampaian materi selanjutnya ada penyampaian materi mengenai output pengolahan data yang akan dibawakan oleh Rangga. Untuk Rangga, silakan. Untuk output sendiri itu bisa dalam bentuk data oceanografi, data sedimentasi, data ekologi, dan juga data meteorologi. Untuk data oceanografi sendiri bisa dalam bentuk numerik dan penyajian data. Untuk numerik itu seperti contohnya pengolahan data visualisasi, dan untuk penyajian data contohnya seperti tabel dan deskriptif. Kemudian untuk data sedimentasi bisa dalam bentuk numerik, penyajian data, dan juga lab.
Untuk numerik sendiri contohnya seperti besar granulometri, dan untuk penyajian data contohnya seperti pemisahan jenis sedimen, dan kemudian untuk lab itu contohnya seperti mikroplastik dan juga foraminifera. Kemudian untuk data ekologi itu bisa dalam bentuk numerik, penyajian data dan juga lab. Untuk numerik sendiri seperti indeks vegetasi dan juga indeks kerapatan. Kemudian untuk penyajian data contohnya seperti indeks keragaman, dan untuk lab itu contohnya seperti penelitian lanjutan. Kemudian ada data meteorologi, itu bisa dalam bentuk numerik dan juga penyajian data. Untuk numerik sendiri bisa contohnya seperti pengolahan data visualisasi, dan untuk penyajian data contohnya seperti tabel dan deskriptif. Terima kasih untuk Rangga. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai pengolahan data dari sampel. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi dan terima kasih. Audio Jungle.